Fakta dan keunikan kepiting kenari. Kepiting kenari, atau yang lebih tepat disebut ketam kenari, adalah spesies krustasea darat terbesar di dunia. Hewan ini memiliki beberapa keunikan yang menarik. Kekuatan capit kepiting kenari. Kekuatan capit ketam kenari berasal dari kombinasi beberapa faktor, ukuran dan struktur otot. Ketam kenari memiliki capit yang sangat besar dan berotot. Otot-otot yang kuat ini menghasilkan kekuatan tekan yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk memecahkan cangkang kelapa dan benda keras lainnya. Adaptasi evolusioner. Selama jutaan tahun evolusi, ketam kenari telah beradaptasi untuk hidup di lingkungan darat dan memanfaatkan sumber makanan yang keras seperti kelapa. Capit mereka berevolusi menjadi alat yang sangat efektif untuk mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Biomekanik capit, struktur dan mekanisme capit ketam kenari dirancang secara efisien untuk menghasilkan kekuatan maksimum. Studi biomekanik dapat menjelaskan lebih detail tentang bagaimana capit mereka bekerja. Makanan kepiting kenari. Ketam kenari adalah omnivora, artinya mereka memakan berbagai jenis makanan, termasuk kelapa. Sesuai namanya, kelapa merupakan sumber makanan utama mereka. Mereka mampu memanjat pohon kelapa yang tinggi untuk mendapatkan buahnya, lalu menggunakan capit kuat mereka untuk memecahkan cangkang dan memakan dagingnya. Buah-buahan dan biji-bijian. Mereka juga memakan berbagai buah-buahan dan biji-bijian lainnya yang tersedia di lingkungan mereka. Bangkai hewan. Ketam kenari juga merupakan pemakan bangkai, yang berarti mereka memakan hewan mati. Bahan organik lainnya. Mereka juga dapat memakan bahan organik lainnya seperti daun dan kayu yang membusuk. Penyebaran kepiting kenari. Ketam kenari tersebar di wilayah Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Terdapat di berbagai pulau di Indonesia, terutama di wilayah timur. Pulau-pulau di Samudra Hindia. Mereka juga ditemukan di berbagai pulau di Samudra Hindia. Pulau-pulau di Samudra Pasifik. Mereka juga tersebar di banyak pulau di Samudra Pasifik. Perlu dicatat bahwa populasi ketam kenari di beberapa wilayah terancam akibat perburuan dan kerusakan habitat. Kepiting kenari, meskipun berukuran besar dan kuat, tetap rentan terhadap predator. Mereka menggunakan beberapa mekanisme pertahanan untuk melindungi diri. Persembunyian. Ketam kenari adalah hewan nokturnal dan soliter, menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di liang yang digali di tanah atau di celah-celah batu. Liang ini melindungi mereka dari panas matahari dan juga dari predator. Ukuran tubuh mereka yang besar juga dapat membuat mereka sulit ditangkap oleh beberapa predator. Capit kuat. Capit mereka yang sangat kuat merupakan alat pertahanan utama. Mereka dapat menggunakan capit untuk menjepit dan melukai predator yang mencoba menyerangnya. Kamuflase. Warna tubuh ketam kenari yang gelap membantu mereka menyatu dengan lingkungan sekitar, terutama di malam hari, sehingga lebih sulit dideteksi oleh predator. Kecepatan dan kelincahan. Meskipun tidak secepat beberapa hewan lain, ketam kenari cukup lincah dan dapat bergerak cepat untuk menghindari predator, terutama ketika masih muda. Siklus hidup. Tahap larva ketam kenari yang hidup di laut sangat rentan terhadap predator laut, sehingga hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai tahap dewasa. Namun, setelah mencapai dewasa, perlindungan utama mereka adalah ukuran dan pertahanan fisik mereka. Perlu diingat bahwa informasi tentang mekanisme pertahanan spesifik ketam kenari masih terbatas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya bagaimana mereka bertahan hidup di lingkungan yang penuh dengan predator. Ya, kepiting kenari memiliki beberapa musuh alami, meskipun ukuran dan kekuatan capitnya memberikan perlindungan yang signifikan. Musuh alami mereka bervariasi tergantung lokasi geografis dan tahap kehidupan mereka. Predator pada tahap dewasa. Predator utama ketam kenari dewasa kemungkinan besar adalah hewan-hewan besar yang mampu mengatasi kekuatan capitnya. Ini mungkin termasuk beberapa spesies ular, burung pemangsa, dan bahkan mamalia seperti monyet atau tikus tertentu di beberapa daerah. Namun, bukti konkret tentang predator spesifik ini masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Ukuran besar ketam kenari dan perilaku nokturnal mengurangi kerentanan mereka terhadap banyak predator. Predator pada tahap larva ketam kenari, yang hidup di laut, jauh lebih rentan terhadap predator. Berbagai jenis ikan, krustasea, dan invertebrata laut lainnya memangsa larva ketam kenari. Tingkat kematian yang tinggi pada tahap larva merupakan faktor kunci dalam siklus hidup mereka. Ancaman lain. Selain predator, ketam kenari juga menghadapi ancaman dari manusia. Perburuan untuk dikonsumsi dan perdagangan sebagai hewan peliharaan merupakan ancaman utama bagi populasi mereka di banyak wilayah. Kerusakan habitat juga berkontribusi pada penurunan jumlah ketam kenari. Perlu dicatat bahwa informasi spesifik tentang musuh alami ketam kenari masih terbatas, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk sepenuhnya memahami dinamika predator mangsa mereka. Bukti ilmiah mengenai kemampuan kepiting kenari untuk berkomunikasi dengan spesies lain sangat terbatas dan belum ada penelitian yang secara definitif membuktikannya. Meskipun mereka mampu berkomunikasi dengan sesamanya, terutama melalui gerakan capit dan feromon, tidak ada indikasi kuat bahwa mereka memiliki mekanisme komunikasi yang efektif dengan spesies lain. Komunikasi antar spesies biasanya membutuhkan sinyal dan respons yang dipahami oleh kedua belah pihak. Meskipun kepiting kenari mungkin berinteraksi secara fisik dengan spesies lain, ini lebih merupakan respons instingtif daripada komunikasi yang disengaja dan kompleks. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah kepiting kenari memiliki kemampuan komunikasi antar spesies. Saat ini, bukti yang ada menunjukkan bahwa komunikasi mereka terutama terbatas pada individu sejenis.
Kepiting kenari bukanlah kepiting sejati. Meskipun namanya mengandung kata kepiting, hewan ini sebenarnya termasuk dalam ordo Decapoda, tetapi bukan dari infraordo Brachyura yang mencakup kepiting-kepiting sejati. Ia masuk ke dalam famili Coenobitidae, yang berarti ia adalah jenis umang-umang darat yang telah berevolusi secara signifikan untuk hidup sepenuhnya di darat. Lebih tepatnya, kepiting kenari adalah arthropoda, hewan tak bertulang belakang yang memiliki kerangka luar dan tubuh bersegmen. Ia bahkan merupakan arthropoda darat terbesar di dunia.